Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana pelaksanaan dari Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 ini, persiapan dan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini apakah benar-benar sudah siap atau benar tepat untuk dilaksanakan pada tahun ini, Pak? Insya Allah pelaksanaan kongres ini memang kita persiapkan sedemikian, baik menyangkut materi, teknis maupun soal-soal yang berkenaan dengan kongres ini secara keseluruhan sudah insya Allah bisa berjalan dengan baik. Adapun materi yang akan disampaikan di kongres ini terkait apa saja, Pak? Ya, saya kira juga menyangkut materi sudah dibuat dengan baik, meskipun masih ada sedikit perbaikan-perbaikan sambil jalan, karena nanti finalnya itu adalah kita serahkan kepada peserta, karena peserta itu adalah merupakan kedaulatan tertinggi untuk memutuskan draft-draft yang telah disediakan oleh steering committee. Ada sedangkan harapan dan tujuan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat yang sebagai penyelenggara dari Kongres Umat Islam Indonesia ini itu dengan dilaksanakannya KUI ke-6 ini apa, Pak? Ya, kita punya harapan besar ya, termasuk peserta, agar kongres ini bisa berjalan dengan baik, sukses. Jadi kongres ini saya berharap tidak sekedar seremonial yang program rutin per 5 tahunan, tetapi betul-betul bisa memahami persoalan dan menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan. Ya, saya kira itu. Pembukaan insya Allah akan dilaksanakan pada esok hari dan insya Allah akan dibuka dengan Bapak Wakil Presiden ya. Itu acaranya yang akan digelar pada KUI ke-6 ini apa saja, Pak? Ya, yang membuka adalah Presiden, menutup juga Presiden. Itu kan sebuah penghargaan yang luar biasa ya. Coba saja Presiden menugaskan kepada Wakil Presiden. Ya, saya kira itu. Ya. Tujuan akhir, Pak, pelaksanaan KUI ke-6 di Jogja ini, harapan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat sendiri seperti apa, Pak? Ya, tujuan akhir ya kita meminta kepada peserta untuk bisa memberikan rumusan yang konkret tentang bagaimana sikap dan praktek politik umat Islam ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bidang ekonomi ya harus punya kedaulatan ekonomi umat ini. Dan yang ketiga adalah sosial budaya harus memberikan warna terhadap persoalan sosial budaya kita. Ya, sehingga mampu melahirkan putusan-putusan yang bermanfaat bagi umat dan bangsa, terutama rekomendasi yang insya Allah bermanfaat. Terakhir, Pak, mungkin saat ini perkembangan media informasi khususnya televisi begitu marak, yang mana media-media informasi menawarkan tayangan-tayangan yang sudah menggeser dari kepribadian bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah dengan adanya TV-TV dakwah, TV-TV Muslim ini, bagaimana pandangan dari Bapak Amir Syah? Ya, Sebagai memang saya melihat awalnya perkembangan media yang menggeser kepribadian bangsa karena ideologi dari media itu kan lebih kepada kepentingan ideologi tertentu ya, termasuk kepentingan liberalisasi media ya. Tapi dengan lahirnya TV ini seperti Waisal TV, saya kira sudah memberikan solusi ya, memberikan andil terutama kepada segmen pembaca, segmen pemirsa, yang segmen-segmen itu harus dijadikan aset sosial, modal sosial untuk mengembangkan TV yang lebih besar. Karena penontonnya kan mayoritas umat Islam. Jadi tidak ada kata lain kecuali umat itu harus memanfaatkan media sebagai sebuah kekuatan penyeimbang terhadap media-media yang nyata-nyata melakukan destruktif terhadap kepribadian umat. Baik, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum. Ya, demikian pemirsa wawancara kami dengan Bapak Amir Syah Tambunan, yang beliau begitu berharap dengan adanya media-media dakwah seperti Wisal TV dan yang lainnya ini akan semakin memberi pengaruh positif untuk masyarakat Indonesia khususnya kepada umat Islam. Saya Zainal Arifin dari Hotel Ina Garuda Yogyakarta melaporkan.